Jika kita ingin menganalisis market, kita hanya berpatokan kepada berita-berita ekonomi Amerika. Day trading ini biasanya mereka melakukan transaksi floating paling lama itu 1-2 hari. Dan di New York Session biasanya lebih aktif lagi pergerakan grafik dari candle baik itu bullish maupun bearish. Kembali lagi di Smart Trader Smart Move. Dengan saya Felix Cornel Japasya kembali menemani Anda pada konten kali ini nih. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas apa sih? Ya, bener banget, kita akan mendalami perihal gold atau market gold ya. Dengan kode mungkin kalian tahu dengan XAU-USD. Karena banyak dari kalian tuh yang bertanya-tanya, cocok nggak sih market gold untuk para pemula? Ya, saya pribadi bisa bilang cocok karena harga gold itu terbilang cukup stabil ya, karena kalian tahu ya, emas bisa dibilang kita sebutnya safe haven atau anti inflasi. Jadi ini cocok nih untuk para pemula atau kalian ingin melakukan transaksi di market, itu bisa cocok dalam analisis teknikal maupun fundamental. Nah, selanjutnya kita bahas dulu nih XAU-USD itu apa sih? Nah, XAU-USD itu merupakan lambang dari transaksi komoditi di market. Dari XAU-USD itu mempresentasikan dari emas itu sendiri, dan USD itu atau US dollar yang artinya mata pembanding dari emas itu sendiri. Dalam artian apa? Jika kita ingin menganalisis market, kita hanya berpatokan kepada berita-berita ekonomi Amerika. Simpelnya seperti ini. Ketika dolar Amerika atau US dollar sedang menguat, emasnya itu turun. Sebaliknya gimana? Ketika US dollarnya melemah, emasnya naik. Jadi dalam menganalisis marketnya pun cukup mudah, terbilang cukup mudah. Jadi kita hanya lebih mendalami perihal bagaimana entry masuk posisinya tersebut, tergantung dana masing-masing dari kalian. Seperti itu. Ada beberapa faktor pula nih dalam fluktuasi market emas. Yang pertama, dolarnya itu sendiri. Bagaimana kondisi US dollar pada saat ini atau bagaimana ke depannya, itu sangat berpengaruh ke market emas. Karena Amerika sendiri mengklaim dolar mereka lebih kuat daripada emas. Jadi mengapa investasi emas itu menjadi pilihan kedua dibandingkan US dollar itu sendiri. Itu yang pertama, karena mempengaruhi fluktuasi di market. Yang kedua, kenapa cocok untuk pemula juga? Dari fluktuasinya itu terbilang emas safe haven dari mulai fisik maupun online. Jadi sama aja sebenarnya pergerakan harganya. Itu dibilang, kita emas bisa mungkin bilangnya anti inflasi, bisa dibilang seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu demand and supply-nya tuh nggak pernah berhenti, nggak pernah habis, dan nggak pernah ada ujungnya. Dari tahun ke tahun, mau kalian cek dari tahun ke berapa, itu karena kilau emasnya itu sangat indah, pasti ada demand-nya yang selalu tinggi dan supply-nya tuh nggak pernah habis. Dan khususnya kalau di market kita nih, local London Gold, itu pasti di bursa perdagangan bursa Londonnya pasti juga sangat tinggi demand-nya. Seperti itu. Itu adalah faktor-faktor dari fluktuasi emas itu sendiri. Dan kita selanjutnya akan bahas ada sesi apa aja sih di market emas, dan bahas lagi kalian tuh sebagai trader yang mana dalam melakukan transaksi di market. Nah, kita lanjut ke bagaimana karakter kalian nih dalam bertransaksi di market. Itu seperti apa? Karena ada beberapa macam nih trader-trader dalam bertransaksi di market atau dalam melakukan trading. Yang pertama ada namanya swing trader atau swing trading. Maksudnya apa sih dari swing trader ini? Nah, ini bisa dilakukan jika investor tersebut ingin bertransaksi di market dalam jangka panjang. Minimal at least itu 2 minggu atau sampai berbulan-bulan. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin bertransaksi secara jangka panjang, dari mulai dana yang kuat, perhitungan stop loss, perhitungan take profit. Itu harus sesuai dengan analisis yang kuat dan ilmu yang tinggi jika kita ingin melakukan swing trader, dan itu bisa dikombinasikan dari analisis teknikal maupun fundamental. Dan fundamentalnya pasti jika kita ingin melakukan transaksi jangka panjang atau trading jangka panjang, pasti analisis fundamental kita harus kuat terlebih dahulu atas apa yang kita yakini ke depannya tuh market akan kemana. Itu adalah karakter trader yang pertama. Kita masuk yang kedua, ada namanya day trading. Day trading ini biasanya mereka melakukan transaksi floating paling lama itu 1-2 hari. Jadi caranya adalah mereka menentukan range harga per harinya, market itu akan kemana. Dan ketika mereka
memutuskan untuk entry position atau membeli di harga sekian, mereka akan menghold sampai target tujuan mereka, dan di hold biasanya 1-2 hari. Selebihnya dari itu mungkin akan mereka ambil tindakan atau dan lainnya. Jadi itu terbilang cepat ya untuk day trading. Nah, ada lagi nih yang ketiga, namanya scalping, atau kita sebutnya trader itu dibilangnya scalper nih. Jadi apa nih? Ini tuh bisa dibilang lebih cepat dalam bertransaksinya, dibilangnya trading kilat lah ibaratnya. Jadi hanya kita nggak perlu analisis jangka panjang, kita ambil momentum ketika baik itu market sesuai indikator atau sedang koreksi. Jadi kita ambil tektokan aja. Jadi misalkan kita ambil 1-2 poin, bisa dari time frame M15, M30 gitu loh. Kalau di day trade tadi lebih ke H1, H4 maupun daily kayak gitu loh. Dan yang di swing trader tadi kita lebih mengacu kepada weekly, bisa monthly juga kayak gitu. Jadi jangka panjang tergantung indikator yang kita yakini. Nah, dari karakter-karakter tadi yang saya sebutkan, itu semua balik lagi ke keputusan kalian, balik lagi ke mana yang paling cocok untuk kalian dalam melakukan transaksi di market, khususnya gold. Karena kalau swing, menurut saya yang paling cocok jika orang tersebut tidak bisa memantau grafik market secara terus-menerus. Jadi dia sifatnya jangka panjang nih, dia analisis nih jangka panjang market mau kemana, dia entry position, udah dia tinggal aja tuh dengan stop loss atau take profit mungkin. Ada lagi kalau di trading mungkin dia tetap sibuk tapi masih bisa memantau grafik 1 kali 2 kali. Nah, kalau untuk tipe yang scalper nih atau scalping, dia harus ngelihat itu terus tuh grafiknya terus-menerus, mungkin bisa nggak bisa dilepas gitu loh. Jadi grafiknya tetap dibuka, dilihat, karena kan dia hanya kilat tuh, jangka pendek bener-bener kilat. Kita hanya mengambil 2 atau 3 poin gitu loh. Kalau mau lebih besar profitnya mungkin bisa dilipat gandakan lot yang ditransaksikan, seperti itu loh. Kalau saya pribadi mungkin lebih masuk ke day trade ya, karena saya masih bisa ada waktu untuk melihat market tapi tidak mengganggu aktivitas saya yang lain. Kalau dari pengalaman saya seperti itu. Karena dalam menganalisis market gold ini tuh dibagi menjadi beberapa sesi nih. Dari mulai Asian Session atau sesi Asia, ada pula namanya London Session atau sesi London, ada New York Session atau sesi New York. Nah, jadi biasanya kalau kita dimulai dari Asian Session, itu cukup lambat pergerakan marketnya. Sebelum kita masuk ke London Session pada pukul 2 siang. Biasanya itu cukup mulai pergerakannya lebih oke lah daripada Asian Session. Jadi biasanya kalau scalping tuh beraknya di situ tuh, di antara kalau nggak di London dan di New York Session biasanya lebih aktif lagi pergerakan grafik dari candle, baik itu bullish maupun bearish. Jadi lebih aktif lagi. Bahkan bisa kalau malam hari kan New York Session itu dipengaruhi dengan news yang keluar dari berita ekonomi Amerika, baik itu FOMC, CPI, NFP dan lain-lain. Jadi mungkin dari tim scalper nih atau scalping nih biasanya ngambil momennya di situ. Mungkin nanti kita akan cek langsung nih di grafik market gold lebih dalam, bagaimana sih bentuk-bentuk dari sesi-sesi tersebut dan bagaimana sih menganalisis jangka panjang maupun jangka pendek. Check this out, langsung ke grafik emas. Nah, di layar kalian udah ada nih grafik market emas atau local London Gold dengan kode XAUUSD. Bisa dilihat di layar kiri atas nih, ada ya. Nah, ini adalah kondisi market pada 15 Juli 2022. Ini time frame H1 dan kita bahas mungkin dari karakter-karakter kalian dalam bertransaksi di market nih. Nah, jika kalian sebagai yang swing trader nih atau long term dalam bertransaksi atau dalam melakukan trading, biasanya itu kalian melihat time frame-nya tuh weekly, daily maupun monthly. Jadi mungkin melihat dari lebih dari satu time frame untuk menentukan stop loss dan take profit. Tapi perlu diingat jika kalian ingin menjadi swing trader nih ya, yang pasti akan membutuhkan dana yang besar untuk menahan posisi seperti itu. Jadi market mau kemana aja dananya kuat. Nah, selanjutnya ada kan yang namanya jika karakter kalian itu day trading atau trading dalam jangka waktu 1 sampai 2 hari. Biasanya itu melihatnya di time frame H4, H1 hingga daily juga. Jadi kita tetap menggunakan lebih dari satu time frame
untuk menentukan dari entry position, baik menentukan stop loss dan take profit. Nah, selanjutnya ada yang namanya scalping atau scalper bagi penggunanya disebutnya. Biasanya itu untuk mengambil tektok profit tipis-tipis, mereka menggunakan time frame M15, M30, bahkan M5, yaitu menit 5, menit 15, menit 30, kayak gitu. Jadi mereka mengambil situasional dalam fluktuatif di market, yang dimana kita tahu tadi mungkin sudah saya sebutkan sebelumnya, market gold tuh ada 3 sesi, dari sesi Asia, sesi London, dan sesi New York. Sesi Asia itu dibuka dari perdagangan hingga siang hari, dan sesi London itu dibuka pukul 2 siang dan dilanjutkan lagi di New York session pada pukul 7 malam. Mungkin kalau di market bisa kita ilustrasikannya seperti ini ya. Seperti ini nih. Kita bisa lihat di grafik ini. Grafik ini dia cukup lambat dalam pergerakannya dan candlenya tidak bergerak panjang gitu loh. Jadi dia tipis-tipis dan terbilang sideways atau mendatar. Tapi ketika sudah masuk ke London session terlebih dahulu, dia mulai cukup fluktuatif. Fluktuatif seperti ini nih, fluktuatif. Dia sudah mulai ada pergerakan yang signifikan dan dilanjutkan ke New York session. Apalagi jika sudah masuk New York session, dipengaruhi kembali oleh news atau berita ekonomi yang terjadi gitu loh. Dia akan lebih aktif atau fluktuatifnya lebih besar, lebih jauh. Nah, biasanya para trader-trader yang menggunakan karakter scalping biasanya mengambil masuk di momen-momen seperti ini nih. Jadi dia masuk mengambil momen entry position dari satu candle, langsung keluar saat itu juga jika sudah profit, seperti itu. Nah, ini adalah kondisi market gold. Nah, jadi untuk kalian nih yang ingin bertransaksi di gold, mungkin itu sangat cocok ya jika kalian pemula maupun expert juga sebenarnya. Itu sangat cocok untuk kalian jika ingin berinvestasi seperti itu loh. Tapi semua pilihan ada di tangan kalian, dari mulai pilihan mau bertransaksi di market apa atau karakter apa kalian sebagai trader gitu loh, mau pilih karakter seperti apa. Mungkin pada video kali ini sampai situ dulu. Mungkin jika ada yang kurang setuju dengan pernyataan saya, bisa kalian tulis di kolom komentar YouTube ini. Jadi kita bisa berdiskusi nih di next video. Mungkin kita akan menjadi pembahasan baru. Jadi kita interaktif nih dengan saya dengan kalian nih. Jadi nggak cuma saya aja. Mungkin kalian para liners di rumah memiliki pemikiran yang berbeda, karena di dunia trading ini sebenarnya banyak spekulasi atau banyak pemikiran-pemikiran lain. Jadi kita harus bersatu menyatukan pemikiran baiknya seperti apa. Saya Felix Cornel Japasya dengan tim pamit undur diri. See you on the next video.